Selamat siang pemirsa, kembali lagi di berita terpercaya dan terupdate bersama saya Hatan Aminuddin di sinarmatahari.com. Saudara, menyikapi sepinya jual beli konvensional di pusat perbelanjaan dan mal, termasuk pasar lokal, pemerintah segera menerbitkan aturan yang melarang media sosial menjadi platform jual beli atau e-commerce. Tanpa kehadiran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Anasyudi, dan Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki, hingga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Para menteri hadir setelah Presiden memberi arahan rapat terbatas di Istana Kepresidenan 26 September yang membahas aturan social commerce atau jual beli di media sosial yang dipicu platform TikTok Shop. Aturan terbaru ini akan diterbitkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pemerintah mengakui bahwa sepinya perdagangan baik offline maupun online di dalam negeri merupakan bagian dari imbas kencangnya semburan produk-produk luar negeri yang dijual dengan harga murah, sehingga pemerintah akan mengatur secara tegas arus barang dari luar untuk menciptakan pedagang yang adil. Ketentuan barang yang dijual secara daring juga wajib memenuhi aturan ketat seperti yang dijual secara konvensional. Untuk itu, kita akan melihat secara langsung bagaimana tanggapan para penjual konvensional. Kini kita sudah terhubung dengan Meisha. Halo Meisha. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber kita. Sebelumnya, maaf, nama Bapak siapa? Dengan Pak Rudi. Ya. Baik, Bapak Rudi, saya meminta tanggapan Bapak tentang terkaitnya penghapusan toko online. Sekarang kan lagi beredar nih isu-isu penghapusan toko online. Menurut Bapak, toko online itu seperti apa sih? Sebenarnya dengan adanya toko online ngebantu juga buat pedagang untuk menjual barangnya dengan jauh lebih luas gitu kan. Kalau ini toko offline ini kan hanya orang yang kesini aja yang belanja gitu kan. Nah cuma masalahnya ini kadang-kadang produsen pun ikutan jualan online juga gitu kan. Jadi si reseller harus bersaing ketat dengan itu kan. Itu ke poin berikutnya lagi ini karena jangkauannya lebih luas gitu kan, jadi mungkin ada orang dari pulau mana yang jual gitu kan, jadi semakin padat gitu ya. Padat. Tapi tergantung dari barangnya juga sebenarnya. Kalau barang-barang yang udah jadi seperti gunting, topi, sepatu gitu kan, orang nggak perlu datang ke toko offline. Tapi untuk baju seragam sekolah, kebetulan saya ini jualan baju seragam sekolah, jadi emang harus lebih baik anaknya ke sini. Sebenarnya via online juga bisa ya, nanti pakai ukuran gitu kan, tabelnya pakai ukuran. Cuma masalahnya apakah si pembeli itu punya alat ukurnya gitu kan ya. Jadi jangan sampai kadang udah sampai ke sana barangnya kekecilan gitu kan, komplain lagi gitu kan, jadi kasih bintang kecil gitu kan ya. Nah itu jadi ada bagusnya dan enggaknya gitu kan. Jadi kalau penghapusan market toko online lebih baik mungkin harus diperbaiki mungkin ini apanya gitu. Jadi misalkan 10% jangan ikut-ikutan jualan misalkan. Jadi konsumen juga harus lebih dibaca gitu itunya kan, jangan main centang-centang aja gitu ya, pilih barang gitu kan. Jadi, akhirnya konsumennya rugi, penjual juga rugi, kasih bintang 1 misalkan bintang 2 gitu kan. Itu mungkin tanggapan saya kalau untuk online. Gimana sih Pak perubahan penjualan sebelum dan sesudah maraknya toko online? Jadi kalau saya perhatikan, jadi orang beli itu jadi kesempatannya lebih banyak gitu ya. Nggak perlu datang ke Jakarta saya untuk beli barang gitu kan, tinggal dipesan aja gitu kan. Jadi lebih luas. Jadi yang saya rasa kan ini toko offline, jadi semakin kesini jujurnya semakin berkurang gitu kan, semakin berkurang. Jadi untungnya, tetapi nggak semua barang nih, karena ini kebutuhan seragam sekolah, jadi orang harus datang ke sini gitu kan ya. Emang ada juga yang orangnya sudah paham gitu kan, akhirnya dia beli online. Tapi jujurnya sekarang jadi lebih berkurang gitu kan, menurun gitu kan. Mungkin orang malas kali ya. Pergi ke sana sini kan harus pakai bensin gitu kan ya, online aja lah, ongkos berapa gitu kan. Jadi itu saya jujurnya kerasa banget gitu kan. Jadi kayaknya ada yang harus diperbaiki apanya gitu, saya nggak tahu ya. Mungkin harus sama pakarnya deh gitu. Nah itu ya. Baik Bapak Rudi, terima kasih atas tanggapannya.
Selain dari tanggapan penjual konvensional, kita juga akan melihat bagaimana tanggapan para generasi milenial mengenai akan ditutupnya TikTok Shop atau jual beli online. Kini kita sudah terhubung dengan Tirta. Baik, terima kasih Hatan. Saya sudah berada di hallway, tepatnya di Pasar Kosambi. Di sini kita akan mendengarkan dari generasi milenial tentang ditutupnya toko online. Untuk itu, mari ikuti saya. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu penjaga toko di hallway, tepatnya di toko Ristory. Mari kita langsung wawancara aja. Kak, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Uum dari shopkeeper Ristory dari Hallway. Baik, kakak sebelumnya sudah tahu tentang akan dihapusnya toko online. Sudah sih Kak, sudah tahu. Tapi menurut kakak, apa tanggapan kakak tentang toko online ini? Apakah menguntungkan atau malah sebaliknya? Kalau misalkan toko online sih bagi milenial emang menguntungkan ya. Kalau misalkan bagi yang nggak ngerti sosial media, yaitu sangat merugikan. Karena kan sesimpelnya itu toko online gitu ya. Jadi kita tinggal mencet-mencet doang kan. Kalau misalkan offline tuh belum parkir atau biaya lain-lainnya, jajan atau nggak capek penuh gitu, desak-desakan belum dicopet. Ya, jadi kalau bagi aku sih nggak masalah ya. Mau ditutup atau enggaknya gitu. Terus tanggapan kakak tentang akan dihapusnya toko online ini oleh presiden bagaimana? Kalau bagi aku sih nggak masalah ya, mau dihapus apa enggak gitu. Jadi cuman buat adil aja. Kan kebanyakan emang pasar dari dulu kan nggak offline gitu, nggak online, jadi offline banyaknya. Kan sekarang makin canggih gitu, dengan adanya TikTok juga jadi banyak yang pindah ke online gitu. Jadi ya mending adil aja gitu, mending dihapus aja ya, gak apa-apa, gak masalah juga. Jadi kalau misalkan milenial juga kan bisa buka di store-store gitulah. Sekarang kan udah makin canggih gitu, jadi ya gak apa-apa, gak masalah juga. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio. Demikian berita hari ini, saya Hatan Aminuddin pamit undur diri. Sampai jumpa di sinarmatahari.com.